Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi subbab yang kedua, yaitu fungsi eksponen. Adapun submateri pertama yang akan kita bahas di subbab kali ini adalah pengertian fungsi eksponen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Fungsi eksponen. Nah, kali ini kita masih membahas materi yang pertama, yaitu pengertian fungsi eksponen. Nah, lebih tepatnya kali ini akan kita pelajari penerapan dari fungsi eksponen. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Misalnya, laju pertumbuhan penduduk, bunga majemuk, peluruhan unsur radioaktif, dan penyusutan barang. Nah, masalah-masalah tersebut mengikuti perumusan umum, yaitu N sama dengan N0 dikali 1 ditambah P dipangkatkan dengan N. Nah, jika P itu lebih dari 0, maka perumusan di atas berlaku untuk kasus pertumbuhan dan bunga majemuk. Maka kita gunakan notasi Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah P dipangkatkan dengan N. Nah, sedangkan jika nilai P itu kurang dari 0, artinya negatif, maka perumusan di atas berlaku untuk penyusutan barang yang dinotasikan dengan Pn sama dengan P0 dikali 1 dikurang P dipangkatkan dengan N. Nah, sementara untuk peluruhan zat radioaktif itu dirumuskan dengan N sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah. Nah, di mana T setengah ini adalah waktu varuh suatu zat radioaktif yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk jumlah zatnya itu berkurang menjadi setengah dari semula. Nah, untuk lebih jelasnya lagi penerapan dari fungsi eksponen ini, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, untuk persiapan biaya menyekolahkan anaknya, Ibu Nindya menabung di bank sebesar 5 juta rupiah. Dia mendapatkan bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Karena suatu hal, baru menabung 9 bulan, dia terpaksa mengambil semua uang tabungannya. Berapa jumlah uang yang diterima Ibu Nindya? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini diketahui tabungan mula-mula Ibu Nindya adalah M0 sama dengan 5 juta rupiah. Bunga majemuknya adalah sebesar P sama dengan 12% per tahun. Artinya 0,12 per tahun. Kemudian lama menabung adalah N sama dengan 9 bulan. Nah, karena di sini satuannya itu 9 bulan, maka untuk suku bunga majemuknya kita nyatakan menjadi satuan per bulan juga. Nah, dengan cara membagi 0,12 dengan 12, maka didapat P bulan itu sama dengan 0,01 per bulan. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah jumlah uang yang diterima setelah 9 bulan, yaitu nilai Mn. Nah, untuk menentukan nilai Mn di sini, maka kita gunakan rumus Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah P dipangkatkan dengan N. Maka Mn sama dengan M0, yaitu 5 juta,
dikali dengan 1 ditambah P dipangkatkan dengan N. Nah, untuk P di sini kita gunakan P bulat, yaitu 1 ditambah 0,01 dipangkatkan dengan 9. Nah, hasil dari 1 ditambah 0,01 adalah 1,01. Maka MN sama dengan 5 juta dikali 1,01 dipangkatkan dengan 9. Nah, berikutnya hasil dari 1,01 dipangkatkan dengan 9 adalah 1,09. Nah, nilai ini merupakan hasil setelah dibulatkan. Maka 5 juta dikali 1,09 hasilnya sama dengan 5.450.000. Jadi, jumlah uang yang diterima Ibu Nindya adalah 5.450.000 rupiah. Berikutnya contoh soal yang kedua. Waktu paruh unsur radon adalah 3,82 hari. Tentukan waktu yang diperlukan agar unsur radon tersebut meluruh menjadi 1/6 bagian dari semula. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa waktu paruh unsur radon adalah 3,82 hari. Maka di sini nilai T setengah itu sama dengan 3,82 hari. Dari sini unsur radon itu meluruh menjadi 1/6 bagian semula. Kita misalkan bahwa jumlah zat mula-mulanya adalah N0 sama dengan X. Maka jumlah zat sisanya adalah 1/6 bagian semula, yaitu N sama dengan 1/6 N0. Hasilnya adalah 1/6 X. Nah, di sini akan kita cari waktu yang diperlukan unsur radon untuk meluruh tersebut. Maka akan kita hitung nilai T-nya. Nah, untuk mencari nilai T, maka kita gunakan rumus yang sama, yaitu N sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Maka N yaitu 1/6 X sama dengan N0 yaitu X dikali dengan 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah, yaitu 1/2 dipangkatkan dengan T per 3,82 hari. Nah, langkah berikutnya kita pindahkan X ini ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan X, sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan T per 3,82 hari sama dengan 1/6 X per X. Nah, perhatikan untuk ruas kanan. 1/6 X dibagi dengan X itu hasilnya adalah 1/6. Sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan T per 3,82 hari sama dengan 1/6. Nah, untuk mencari nilai T dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita nyatakan ke dalam bentuk logaritma. Sehingga didapat log 1/2 dipangkatkan dengan T per 3,82 hari sama dengan log 1/6. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat logaritma, yaitu A log B pangkat C itu sama dengan C dikali A log B. Sehingga didapat T per 3,82 hari dikali dengan log 1/2 sama dengan log 1/6. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini, maka kita pindahkan log 1/2 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan log 1/2. Sehingga didapat
T per 3,82 hari itu sama dengan log 1/6 per log 1/2. Nah, perhatikan untuk ruas kanan. Hasil dari log 1/6 dibagi dengan log 1/2 adalah 2,58. Nah, di mana nilai ini merupakan nilai setelah pembulatan dua angka di belakang koma. Sehingga didapat T per 3,82 hari sama dengan 2,58. Nah, selanjutnya tinggal kita cari nilai T dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 3,82 hari. Sehingga didapat T sama dengan 3,82 hari dikali 2,58. Hasilnya adalah T sama dengan 9,86 hari. Jadi didapat bahwa waktu yang diperlukan unsur radon untuk meluruh adalah 9,86 hari. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Suatu industri rumah tangga yang beroperasi pada tahun 2020 membeli mesin produksi sebesar 100 juta rupiah. Dengan berjalannya proses produksi, harga mesin menurun 5% setiap tahun. Tentukan harga mesin setelah dipakai selama 2 tahun. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari ketahui harga beli mesin yaitu P0 sama dengan 100 juta rupiah. Kemudian harga mesin itu menurun 5% per tahun. Maka nilai P sama dengan 5% per tahun. Nah, ini artinya sama dengan 0,05 per tahun. Nah, kemudian mesin itu dipakai selama 2 tahun. Maka nilai N sama dengan 2 tahun. Nah, di sini akan kita cari harga mesin setelah 2 tahun tersebut, yaitu nilai PN. Nah, ini merupakan contoh dari penyusutan harga barang. Maka akan kita gunakan rumus PN sama dengan P0 dikali 1 dikurang P dipangkatkan dengan N. Berikutnya, PN sama dengan P0 yaitu 100 juta dikali dengan 1 dikurang P dipangkatkan dengan N, yaitu 1 dikurang 0,05 dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari 1 dikurang 0,05 adalah 0,95. Maka didapat 100 juta dikali 0,95 dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari 0,95 dipangkatkan dengan 2 adalah 0,9025. Maka 100 juta dikali 0,9025 hasilnya sama dengan 90.250.000. Jadi, harga mesin setelah dipakai selama 2 tahun adalah 90.250.000 rupiah. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang kedua, yaitu fungsi eksponen. Nah, di mana materi pertama yang sudah kita bahas ini adalah pengertian fungsi eksponen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.